Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode ke-8 dari serial anime yang berjudul Hamitsu no Koko. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Terlihat penduduk kerajaan Redia memadati jalan di ibu kota dan lapangan di depan istana. Dan ternyata penduduk kerajaan Redia akan melaksanakan upacara penobatan kaisar baru mereka. Sebelum dimulai, pembawa acara menjelaskan jasa-jasa Kaisar Gotha, mulai dari revolusi industri super, serta tentara militer yang dapat membasmi para penyihir. Dan rakyat Redia akan mengenang jasa-jasa Kaisar Gotha. Namun sekarang kerajaan Redia akan mempunyai penguasa baru. Dan ternyata penguasa baru kerajaan Redia ialah Ratu Dorothea. Dengan menyanyikan sebuah lagu, Dorothea pun mulai menghipnotis penduduk Redia dengan kekuatan sihir yang dia miliki. Hal itu membuat Dorothea semakin dicintai rakyatnya. Di tempat lain, terlihat beberapa orang menonton penobatan sang ratu dari siaran televisi. Namun ada seseorang yang mengetahui fakta jika Dorothea ialah penyihir yang menjadi penguasa baru umat manusia. Dia telah melenyapkan kaumnya sendiri dengan kekuatan sains, lalu mengangkat dirinya menjadi ratu dan menguasai dunia. Di saat yang sama di belahan bumi selatan, terlihat Usagi melihat sang ratu bernyanyi, sampai-sampai membuatnya keluar darah dari hidungnya. Dan ternyata dia sedang menjalankan misi untuk menangkap Adonis. Karena Adonis telah menghancurkan pendaratan terakhirnya, membuat Usagi kesulitan menemukan keberadaan Adonis. Oleh karena itu, dia harus mencarinya secara perlahan. Di sisi lain, terlihat Adonis dan Doroka sedang berboncengan. Adonis pun berkata jika dia tak akan berhenti untuk balas dendam, dan juga memperingatkan Doroka untuk tidak menghalanginya jika dia masih ingin ikut bersamanya. Mengetahui jika sihir cinta Doroka bisa membuat pria luluh, Adonis pun menanyakannya mengapa dia tak menggunakan sihirnya saat pertama kali bertemu dengannya. Karena Adonis yakin jika Ophelia pasti menyuruh Doroka untuk membawa kembali meski harus menggunakan sihir cintanya. Doroka pun menjawab jika dia tak ingin menggunakan sihirnya, karena saat itu dia baru pertama kali bertemu dengan Adonis. Jadi Doroka memutuskan untuk tak melakukannya. Dan ternyata pemikiran Doroka sama seperti Adonis, karena saat itu pikirnya sedang kacau. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di kota tak berpenghuni yang bernama Sunland. Untuk memastikan hal itu, Adonis pun akan berkeliling dan melihat situasi. Melihat tas yang dibawa Doroka, Adonis kemudian menanyakan apa yang ada di dalam tas tersebut. Dan ternyata tas dan barang-barang di dalamnya ialah pemberian Pans. Barang tersebut mulai dari makanan, perban, selimut, dan berbagai minuman. Doroka juga memperlihatkan barang bagus kepada Adonis. Dan ternyata barang tersebut ialah tenda manusia salju. Pans pernah berkata, jika tenda itu kekecilan buat pria dan gadis muda yang akan berkemah di alam liar. Namun saat Doroka mencobanya, ternyata tendanya terasa lebar dan juga hangat. Melihat keadaan kota, Adonis merasa heran mengapa tempat ini tak berpenghuni, padahal tidak ada bekas perkelahian. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di kantor polisi, yang merupakan bangunan terbesar di kota itu. Adonis pun akan memeriksanya, karena mungkin saja dia bisa mendapatkan informasi. Dia juga berkata agar Doroka berhati-hati saat berjalan, karena tempat ini sangat terbengkalai. Mendengar hal itu, Doroka pun menyanggupi perkataan Adonis. Namun secara tiba-tiba, hal itu tentu saja membuat Doroka merasa bersalah. Adonis pun akan meninggalkan Doroka jika dia terlalu berisik. Namun saat naik ke lantai 2, hal mengejutkan pun kembali terjadi.
Melihat hal itu, Doroka malah menganggap jika hologram yang ada di depannya ialah hantu. Karena Doroka tak mengerti apa itu hologram, Adonis kemudian menjelaskan jika hologram hanyalah gambar 3 dimensi. Meski sudah mengetahui jika orang yang ada di depannya ialah hologram, namun Doroka masih saja meminta maaf kepadanya. Tak lama setelah itu, mereka berdua sampai di tempat penjara. Adonis berkata jika dirinya dan Doroka punya kesan buruk saat berada di tempat seperti ini. Namun sesaat kemudian, Adonis mendengar suara manusia di ujung lorong tersebut, dan ternyata ada seorang tahanan yang bernyanyi sambil memainkan gitar. Di sampingnya juga terlihat seperti seseorang yang sedang berbaring. Melihat hal itu, Doroka pun mencoba menyapanya. Namun karena keasikan bermain gitar, pria tersebut tak menggubris perkataan Doroka. Hal itu membuat Doroka melakukan hal demikian. Melihat orang asing di tempatnya, tentu saja membuat pria itu terkejut karena seharusnya di kota ini sudah tak ada orang. Dengan perasaan sungkan, Doroka menjawab jika dirinya hanyalah pengembara. Pria itu pun menanyakan mengapa mereka berdua datang ke tempat ini. Mendengar hal itu, membuat Adonis berbalik bertanya, mengapa hanya dia seorang yang tinggal di tempat ini. Setelah melihat situasi di tempat itu, Adonis kemudian memutuskan untuk pergi dari sana karena tak ada gunanya tetap berada di tempat ini. Lagi pula tempat ini tak menyenangkan bagi Adonis. Mendengar hal itu, membuat pria tersebut mengatakan fakta jika semua orang telah meninggalkan kota. Penyebabnya karena revolusi industri super. Meski sudah berhasil memusnahkan para penyihir, namun mereka masih hidup dalam kemiskinan. Wajar saja mereka tak sanggup dan memilih meninggalkan kota Sunland. Pria tersebut juga merasa jika di era ini semua orang hanya meniru apa yang dilakukan oleh orang pertama. Setelah mendengarnya, Adonis pun menanyakan di mana kota besar yang berada di dekat sini. Pria tersebut menjawab jika kota Mamuta berada sekitar 70 km di sebelah timur dari kota ini. Mengetahui hal itu, Adonis pun mengajak Doroka untuk segera berangkat. Sebelum meninggalkannya, Doroka meminta maaf karena telah mengganggunya bernyanyi. Saat berada di luar, Doroka kemudian menanyakan mengapa Adonis tak membebaskan pria tersebut. Mendengar hal itu, Adonis pun menolaknya karena tak ada hubungan dengan dirinya. Namun Doroka masih bersikeras akan memberikan makanan pemberian pans kepada pria tersebut. Merasa jika Doroka tak mengerti situasi, membuat Adonis memberitahukan jika sel di penjara tersebut sama sekali tak dikunci, dan yang dibutuhkan pasangan itu bukanlah makanan, melainkan kedamaian yang tak terganggu. Dan ternyata seseorang yang berbaring di samping pria tersebut ialah pasangannya yang telah menjadi tengkorak. Diketahui jika wanita tersebut bernama Sasa. Ternyata Sasa telah difitnah sebagai penyihir dan dipenjara. Dengan meneteskan air mata, pria itu pun berkata jika Sasa bisa tenang karena orang-orang yang memenjarakannya telah pergi, dan mulai sekarang pria tersebut akan terus menemaninya. Dia juga sangat menyesal karena tak bisa melindunginya waktu itu. Setelah mengetahui kebenaran dari pria tersebut, Adonis dan Doroka pun berangkat ke Mamuta. Nah, itu dia alur cerita episode ke-8 dari anime Hametsu no Koku. Anul Story akan menceritakan episode ke-9 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.